Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi dengan saya Andi di channel 3F Nyorocos. Nyorocos naon Oh, katanya permisi. Oke, kali ini Nyorocos akan membahas tentang sepak bola kembali ya, dimana ini sangat sedih ya, sangat memprihatinkan ya, sangat kecewa, sangat marah apa namanya MU nya. Jadi kita akan membahas tentang pertandingan MU melawan Bournemouth ya, dimana MU kalah oleh tim papan bawah ya, dan itu yang lebih parah main di kandang sendiri. Jadi saya makin yakin ya, Erik ten Hag out. Sing jauh keluar pecat namanya. Ini mungkin bukti kekecewaan saya mungkin karena MU performanya tidak konsisten ya, menang kalah menang gitu kan. Jadi ini mungkin bagi penggemar MU akan merasa sakit ya, dan mungkin terasa tersakiti terus-terusannya oleh yang terjadi di Manchester United saat ini, khususnya Erik ten Hag out. Oke. Tapi saya tetap konsisten ya, saya tetap meskipun MU kalah, tetap saya akan bahas ya pertandingan kemarin MU lawan Bournemouth yang terjadi pada hari Sabtu kemarin. Oke. Mungkin pertama saya akan bahas dulu tentang formasi yang digunakan oleh Erik ten Hag ya, si Bolhonya. Kita akan lihat dulu formasi yang digunakan oleh Erik ten Hag, di mana Erik ten Hag menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, dan sama juga Bournemouth sama 4-2-3-1. Jadi ini pertandingan akan seru di tengah, tapi saya udah tahu hasilnya jadi agak menyakitkan ya. Oke. Jadi 4-2-3-1 yang digunakan MU itu, di mana di depan kita ada Martial ya. Martial menjadi pemain inti di depan, dan itu si pemain malas sebenarnya, saya tidak suka dengan si Martial ya. Lalu di sayap kanan ada Alejandro Garnacho. Nah, ini pemain mungkin hebat ya untuk anak muda seumur dia sekarang ya, dan emang dia digadang-gadang akan menjadi pemain hebat ke depannya. Dan tapi sayang, mungkin racikan Erik ten Hag kurang memberikan peran penting kepada Garnacho ya, jadi tidak maksimal ya. Oke. Lalu ada Bruno Fernandes tetap tidak tergantikan karena dia kapten. Lalu ada Anthony ya, Anthony ini juga sama, sebelumnya kan dia ada masalah dengan si ten Hag dan jarang dimainkan ya. Lalu kita ke belakang ada McTominay, lalu mundur lagi ada si Amrabat ya, pemain dari Fiorentina yang baru direkrut kemarin. Oke, lalu di sayap kiri ada Reguilon, lalu ada Luke Shaw, Maguire dan Diego Dalot. Dan untuk Luke Shaw emang ini agak aneh ya, posisinya dia sekarang menjadi back tengah ya, mungkin karena faktor Varane, Lindelof mungkin kurang fit atau emang kurang maksimal dalam pertandingan kemarin, mungkin diganti sama Luke Shaw ya di tengah ya. Tapi Reguilon tadi peran aslinya itulah sebagai sayap, tapi sekarang menjadi pemain back kiri ya. Oke. Jadi pertandingan tadi sebetulnya tadi malam sangat mengecewakan ya bagi saya penggemar MU ya, dan semua yakin seluruh fans dari MU sangat kecewa dengan permainan dari MU ya, karena sangat disayangkan ya, pada secara ball position MU unggul ya, dalam hal permainan MU unggul, tapi kesempatan ya jarang sekali untuk berbuah gol yang mungkin harusnya menang gitu kan. Tapi emang efektivitas yang digunakan oleh Bournemouth itu menjadikan Bournemouth memenangkan pertandingannya. Oke, kita bahas dulu ball position dan mungkin kesempatan yang terjadi pada pertandingan tadi malam atau Sabtu malam ya. Oke. Kita lihat dalam rangkuman atau ball position, di mana di sini sudah sangat jelas ya, MU menguasai pertandingan dengan 69% berbanding dengan 31%. Ini dapat terlihat berarti MU emang dominasi dalam hal menyerang ya, atau memegang bola juga ya. Dan berarti emang Bournemouth kan sebagai dia main di tandang ya, memanfaatkan serangan balik ya, seperti itu ya, dan emang berhasil ya. Dengan posisi atau ball position 30%, Bournemouth dapat memenangkan pertandingannya. Lalu total tembakannya terjadi, ini dapat kita lihat MU 20 total tembakan, sedangkan Bournemouth 10 ya. Dan itu memperlihatkan MU menggempur ya, tapi tidak ada hasil. Berarti emang ini karakter mungkin harus diperbaiki, dibenahi, itu ada gelandang serang sampai strikernya ya. Lalu tendangan sudut ini tetap MU unggul dengan 10 berbanding 4, berarti kan masih memperlihatkan dominasi dari Manchester United sampai tendangan sudut, karena lebih unggul dari Bournemouth ya. Lalu pelanggaran banyak pelanggaran emang dikuasai oleh Bournemouth, karena mungkin banyak menyerang MU dan Bournemouth harus melanggar ya serang-serang yang dilakukan oleh MU ya. Dan ini terbukti efektif, MU tidak bisa mencetak gol ya akhirnya. Oke. Lalu akurasi tembakan kita dapat bahas, di mana 15% untuk MU dan
untuk Bournemouth. Nah, ini kita dapat lihat akurasi tembakan MU parah ya, berarti jelek banget ya ini kan. Sedangkan Bournemouth 40%, betul ya, ini kan efektif banget ya tendangan-tendangan, berarti serangan Bournemouth sangat efektif ya dibandingkan MU ya. Bayangkan akurasi tembakan aja sampai 15%. Itu sangat jauh dari ekspektasi yang diharapkan oleh semua pendukung MU, khususnya Ten Hag ya, si Ten Hag boloh namanya. Lalu ada tembakan tepat sasaran. Nah, MU tepatnya 3 ya, tapi Bournemouth 5 ya. Jadi kan dapat 3 dan 4 ya. Jadi emang Bournemouth lebih efektif dalam hal mungkin dalam hal serangan ya. Kita lihat tadi akurasi tembakan Bournemouth unggul, tembakan tidak tepat sasaran juga sama ya. Lalu kalau yang lainnya emang ini tidak terlalu mendukung untuk hal yang dapat memenangkan MU ya. Jadi ini dominasi masalah penyerangan ini emang Bournemouth lebih unggul dalam efektivitas ya. Lalu kita lihat umpannya, dia total umpan emang MU mendominasi dengan 652 umpan ya. Berarti kan emang penguasaan bola emang ada di MU. Sedangkan Bournemouth cuma 295, berbanding jauh banget ya antara MU dan Bournemouth. Tapi efektivitas ya harus dibahas ya. Bournemouth efektif banget sehingga dia dapat membantai MU 3-0. Jadi hati pokoknya malah aingnya. Aduh, umpan sukses 500 ya, untuk Bournemouth 200 ya. Ini tetap ya, berarti cuma memegang bola aja ya MU unggulnya, tapi dalam hal cetak gol pokoknya lah. Jadi kita akan bahas lagi kepada pemain terbaik ya dalam pertandingan tersebut ya. Tapi sebelum kita bahas pemain terbaik, kita lihat dulu pertandingannya terjadi antara MU dan Bournemouth. Oke, kita lihat cuplikan pertandingannya, kita bahas bersama-sama. Oke. Nah, ini nih, ini saya disayangkan gol dari Solanke ini, gol yang dicetak oleh Solanke ini emang kayaknya ada macam kurang pressing ya si Muguer ya dalam menghadang si Solanke ya. Dia terkesan kan di belakang Solanke, sedangkan Solanke di depannya gitu kan. Dengan leluasa dia mencoknya bal dengan cantik ya, mungkin cantik ya, dia dengan cuma cek orang Sunda mah cukup asup ya. Gol yang terjadi pada gol pertama itu emang sangat disayangkan, si Miguel tidak melakukan pressing lebih ketat ya. Jadi terkesan dia terlalu jauh nih, karena kita lihat si Solanke tepat ya, di depannya ya, dia tuh. Jadi kurang ya, kenapa dia dibiarkan, harusnya itu di pressing ya, jangan sampai dia leluasa itu bergerak ya. Coba lihat tuh, si Sau terkesan membiarkannya, apalagi si Miguel ada di belakangnya. Nah, ini sebenarnya MU punya kesempatan dengan Miguel ya, tapi sayang balnya tetap bisa sama kiper, tapi dah hesek bagi itu asupnya dah lawan pisahnya, dan itu mungkin sangat sedikit kesempatan untuk menjadi gol ya. Nah, ini nih kesalahan dari pemain back ya, dan akhirnya tidak terjadi gol, tapi sayang itu masih Solanke ya. Itu ada akibat kesalahan dari passing yang salah ya. Emang sangat disayangkan, passing yang salah berdampak pada hampir tercetak gol ya. Gol tercipta yang kedua itu hasil heading dari musuh ya, padahal itu Luksau kembali ya. Luksau kurang memberikan pertahanan yang bagus ya kepada musuh-musuhnya. Dia mungkin karena faktor tinggi badan yang tidak dominannya, karena yang mencetak golnya kan lebih tinggi dan mungkin lebih pendek. Dan yang saya pada itu kok kipernya kok gini amat ya, bal gitu kok bisa masuk, pada itu hampir kena tangan, tapi terkesan kok dia kikuk gitu kan. Nah, ini apalagi gol yang ketiga nih, kita lihat gol ketiga nih. Dapat Analia, si Onana terkesan bingung banget ya, dia sempat mungkin bisa sih saya pahami, mungkin dia terhalang sama pemain di depannya, dan mungkin juga itu dia bingung ya. Dan itu tercetak gol yang ketiga itu membuat MU makin berparah ya, makin terpuruk ya, karena dengan kondisi 3 gol pada menit yang sudah mencetak babak kedua hampir menjelang akhir, itu sangat disayangkan sekali ya. Jadi saya harapkan MU kedepannya lebih baik lagi ya, karena itu membuat kita para pendukung MU sakit hati banget ya. Oke, kita lihat dulu siapakah sih pemain terbaik dan mungkin secara presentasi permainan ya, siapa sih pemain-pemain yang dianggap paling baik dan mungkin yang jelek juga ada ya. Kita lihat ratingnya juga ya. Oke, jadi pemain terbaik itu dicetak atau ditorehkan kepada Solanke ya, dengan karena dia mencetak 1 gol, tepat sasarannya 1, dan total dia mendapatkan poin 5 ya, karena dia mendapatkan pemain terbaik karena dia mungkin mencetak gol ya. Dan emang penetrasi yang dilakukan, gerakan dia yang dilakukan emang membuat mungkin MU ketar-ketir ya. Mungkin itu faktor dia menjadi pemain terbaik yang pertama ya. Lalu ada
Senesi ya, itu juga sama, itu di peringkat kedua untuk pemain terbaik. Peringkat ketiganya ada Billing. Jadi untuk pemain terbaik semuanya untuk tembakan ya, untuk tembakan ini. Jadi pemain terbaik untuk tembakan dipegang oleh semuanya oleh Bournemouth ya. Lalu dari sisi peluang tercipta ya, untuk pemain terbaiknya nih ada pada Tavernier yang dari pemain Bournemouth juga ya, dan Bruno hanya di posisi ketiga ya dengan kas 6 itu kan, sayang sekali ya. Lalu pada umpan untuk terbaik nih ada Luke Shaw ya. Ini Luke Shaw kalau umpan dia unggul ya, tapi dalam hal pressing lawan dia kasarnya saya rasa dia tidak terlalu baik ya. Lalu pada akurasi umpan emang Amrabat menjadi yang terbaik ya dengan 94 ya. Disusul dengan Diogo Dalot dan McTominay. Lalu untuk umpan silang dipegang oleh Tavernier nih, kayaknya pemain bagus nih. Lalu kedua ada Regulian dan Bruno Fernandes ya. Jadi emang ini kalau dalam hal tembakan, peluang tercipta, Bournemouth lah yang unggul dalam hal pemain terbaik ini ya. Dan kalau dalam hal umpan, mungkin dalam penguasaan bola ya MU lah yang unggul, karena emang MU cuma menguasai bola, tapi peluang tercipta nehi bukan namanya ngacokeun liur gitu. Oke, kita bahas juga mungkin hasil terakhir kemarin itu melihat klasmen sebentar ya. Mungkin klasmen sementara setelah pertandingan kemarin kita lihat. Jadi hasil pertandingan kemarin MU menjadi sekarang tetap di posisi 6 ya, tapi sangat disayangkan posisi ke-6 juga itu didekati oleh Newcastle ya, Newcastle United ya, dan Brighton Albion. Ini sangat mengecewakan ya, di mana Newcastle dan Brighton cuma 1 poin dengan MU ya. Kalau MU terus bermain seperti ini, saya rasa akan terlewati oleh Brighton dan Newcastle United ya. Dan untuk posisi di atas tetap ada Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester dan Tottenham Hotspur ya. Dan emang untuk melihat jarak ya antara Manchester United ke atas ya, ke posisi 5 besar aja ya, emang MU harus terpaut rata-rata 3 poin ya. Jadi MU harus mengejar 3 poin untuk mengejar posisi di atasnya. Dan untuk juara atau pemimpin klasmen itu cuma membutuhkan 10 poin ya. Dan emang untuk kesempatan masih ada sebenarnya kan, karena pertandingan masih jauh ya. Tapi yang kita takutkan ya, yang sangat kita takutkan sekarang kan Boxing Day bentar lagi ya, tanggal 23 Desember, dan itu pertandingan akan sangat melelahkan ya. Dan kalau tidak didukung dengan konsentrasi yang bagus dari pelatih, pemain yang sehat, yang bugar, jangan ada yang cedera, saya rasa ini akan menjadi faktor yang mempengaruhi nanti efektivitas MU ke depannya. Apakah dia naik atau turun ya. Di Boxing Day semua klub akan merasakan suasana yang sama ya, capek, lelah, dan mungkin sangat menyebalkan ya, karena harusnya liburan mereka harus bermain ya. Oke, itu mungkin yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan MU melawan Bournemouth ya, dimana MU kalah 3-0 di kandang sendiri, memalukan, kudu dibom gitu malah ngerakeun si Erik ten Hag. Satu kata lagi, pecat nya, bukan namanya setan, maka udah dikeluarkeun nya, tos teu pantes di MU ngerakeun nya. Oke, saya Andri, sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya membahas sepak bola MU dan Persib ya. Kalau musik metal ya, kalau cerita story, nah ini kalau true story, nanti saya tema yang baru akan menceritakan semua kisah-kisah yang ada di sekitar kita ya. Itu ceritanya kisah nyata ya, akan kita bahas nanti ya. Oke, saya Andri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.